Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat kehidupan, salam satu hobi, ayam kampung maupun ayam aduan. Sedulur, ini episode ketiga dari ketika saya mengatakan kembali ke titik 0 kuadran 4. Dan topik di episode ketiga ini adalah mengenai manajemen. Perilaku manajemen meskipun sangat sederhana. Karena di episode sebelumnya saya pernah bilang fail to plan, gagal untuk merencanakan, itu berarti plan to be fail, berarti berencana untuk gagal. Dan alhamdulillah puji Tuhan dari beberapa channel teman-teman ada yang mengatakan bukan kandang yang menentukan keberhasilan budidaya, bukan juga jumlah dan juga terah-terah dari babon maupun pajak, tetapi dari pola manajemen. Nah, di episode ketiga ini kita sedikit banyak sharing dan saya mengungkap apa yang saya lakukan, karena juga ini bagian dari ilmu-ilmu modern, ya, literasi yang memang ketika budidaya itu dilakukan mengikuti pola-pola usaha, maka dia pasti bertambah, berkembang dan juga semakin melebar. Sedulur, di episode 1 di kuadran 4 saya mengatakan itu motif. Ini sekedar mengulang supaya kita bisa melihat kesinambungan dari sebuah rencana besar dan sebuah rencana usaha. Motif apa yang menjadi alasan pribadi, alasan sosial, alasan bisnis atau alasan finansial mengapa kita melakukan budidaya itu atau mengapa kita melakukan sesuatu. Pasti ada alasan, pasti ada tujuan, pasti ada target, pasti juga ada sesuatu yang diharapkan, diinginkan akan bakal diterima. Karena ketika di kuadran 4 berarti kita sisi X positif, sisi Y positif, semua kompetensi kita, semua hal-hal yang sifatnya teknis kita sudah kuasai, kita sudah lakukan, dan kita sudah belajar dari pengalaman, dari kesalahan, dan juga dari sesuatu yang mungkin kita sedang proyeksikan. Nah, di episode kedua, sedulur, itu kita bicara tentang bagaimana kita konsisten dengan pola-pola operasional rutin. Dan apa yang saya katakan di episode kedua itu sebenarnya adalah bagian dari pelaksanaan implementasi manajemen secara sederhana. Bagaimana membersihkan kandang, memberikan vitamin, kemudian juga memberikan frekuensi pakan sesuai dengan jumlah ayam kita, bagaimana meracik pakan, bagaimana melakukan komposisi pakan pada ayam masa breeding, pada ayam masa pembesaran, pada ayam masa perawatan. Dan sekarang saya sedikit masuk ke poin kedua, tetapi ini episode ketiga, yaitu pola manajemen. Sedulur, tadi saya sudah mengatakan fail to plan itu berarti plan to be fail, dan tidak ada orang yang siap untuk gagal, dan tidak ada orang yang berencana untuk gagal. Tetapi dalam proses pelaksanaan selalu saja ada risiko, ada tingkat kegagalan tertentu yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita juga itu antisipasi tapi terjadi. Artinya apa? Kita harus melakukan sebuah skema-skema di mana pada akhirnya pola manajemen itu secara teknis bisa diturunkan. Salah satu pola manajemen teknis yang kita harus lakukan itu adalah manajemen lingkungan kandang ayam bagian luar maupun bagian dalam, khususnya bagian dalam yang nyaman dan aman, ya, di mana kemungkinan predator dari luar masuk ke dalam itu sudah kecil kemungkinan, atau bagian luar di mana sekeliling kandang bisa kita rapikan rumput-rumputnya supaya ayam juga punya naluri ketika ada pemangsa. Karena di sini saya sudah alami ketika ada garangan dari luar, mereka itu sudah ribut, padahal garangannya itu di luar, dan ini relatif lingkungan kandang sudah bagus, tetapi naluri
untuk menyelamatkan, how to survive supaya mereka tidak dimangsa, mereka itu sudah langsung ya berkeliaran, ribut. Demikian juga di luar itu, ketika biawak dari luar itu ada, mereka juga itu sudah mencium ada aroma pemangsa datang. Oleh karena itu sedulur, memang lingkungan luar juga kadang harus kita pantau ya, rerumputan khususnya yang rimbun, karena kita berada mungkin di alam terbuka, di alam pedesaan. Kalau di perumahan mungkin itu relatif terkondisi. Nah, lingkungan yang di dalam kandang itu juga kita harus amankan. Artinya apa? Jangan sampai ada kemungkinan kaki ayam terjepit, ya, atau ada kemungkinan di antara ayam yang tidak seumuran itu bisa saling berkelahi. Jadi kondisi yang pertama mengenai pola manajemen teknis itu adalah pengelolaan lingkungan kandang, termasuk memberikan penerangan, termasuk memberikan pengasapan, ya, memberikan disinfektan dan lain-lain. Jadi artinya apa? Lingkungan kandang yang kondusif akan memungkinkan ayam itu bertumbuh dengan sehat, alami. Kondisi kandang yang bagian depan itu terkena sinar matahari di saat pagi, angin juga dari depan bisa masuk menembus ke dalam, dan di sore hari sinar juga di belakang kandang itu bisa masuk ya, dan menerangi ruangan dan lingkungan kandang, serta anginnya juga berembus. Jadi kondisi kandang meskipun sangat sederhana, tetapi sekarang ini relatif aman dan nyaman. Karena tanahnya itu tanah keras, maka seringkali bagian bawah itu kita siram dengan air untuk memberikan tingkat kelembapan di dalam ruangan, dan juga bagaimana ayam-ayam itu bisa tidak kepanasan meskipun ruangan ini kita kasih celah supaya sinar dan udara masuk. Ya, kita kasih celah dari bambu, kita tidak tutup asbes sepenuhnya sehingga sinar dan udara dan juga itu angin itu bisa memasuki ruangan ini sehingga tidak terlalu pengap dan juga tidak terlalu gelap. Ini relatif aman dan nyaman. Jadi kondisi kandang, manajemen kandang yang kondusif untuk dia itu berkembang dengan baik harus dikondisikan, termasuk dengan adanya bank pakan organik ini, yang relatif ini menjadi tempat konsentrasi ayam-ayam untuk berkumpul dan mencari makan organik di bank pakan ini. Ini bahkan sekarang diperluas. Jadi ini sekarang kandang diperluas dan relatif garangan dari luar dan juga biawak serta musang itu sudah kecil kemungkinan masuk dan memangsa ayam kita. Tinggal sedikit lagi bagian kandang kelompok indukan itu. Saya membuat bank pakan organik ini karena saya melihat perilaku ayam, dan kebetulan lingkungannya ini sangat tidak kondusif, tidak ada tumbuh rerumputan, sangat keras. Maka saya mencoba memformula ini lingkungan ini, merekonstruksi lingkungan ini. Nah, yang kedua sedulur adalah pola bagaimana kemudian itu pola operasional. Bagaimana tindakan-tindakan pemberian pakan, frekuensi pemberian pakan, volume pemberian pakan sesuai dengan jumlah ayam kita yang pada masa breeding, pada masa pembesaran, pada masa perawatan maupun pada masa khusus untuk ayam-ayam belaga. Pola operasional itu kita lakukan penggantian air minum, pemberian disinfektan, pemberian vitamin. Itu adalah pola-pola operasional termasuk kebersihan lingkungan. Jadi rutinitas pekerjaan itu memastikan kita itu melakukan pekerjaan itu secara simultan dan efisien. Jadi seperti saya sudah terbiasa itu.
Kalau pagi-pagi yang saya lakukan pertama itu adalah setelah memberikan kucing makan, itu adalah merendam nasi aron dengan air panas. Sambil menunggu itu matang mengembang, saya melakukan yang lain. Nah, artinya apa? Pola-pola operasional itu akan mendukung yang ketiga, yaitu pola pakan, manajemen pakan. Manajemen pakan ini juga adalah bagian dari cara kita melakukan efisiensi. Kalau pada masa breeding mungkin kita tidak akan melakukan pemotongan biaya, pengiritan, ya khusus yang breeding. Kita melakukan semuanya supaya kita sehat dan cepat bertumbuh besar, yaitu dengan melakukan pola pakan yang bagus pada masa breeding. Pur murni 511, 591 atau diracik setelah 1 bulan dengan 594, itu semua kita lakukan supaya ayam kita itu bertumbuh tulangannya, bertumbuh besarnya, bertumbuh badannya, tingginya dan bobotnya. Jadi artinya apa? Kita harus melakukan sebuah pola pakan yang pas, benar. Pada masa pembesaran mungkin kita sudah melakukan komposisi, ya. Dominan pur sudah kita kurangi, kita campur dengan yang lain. Mungkin dedak, mungkin juga nasi aron, mungkin juga komponen limbah organik yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalau saya punya kebiasaan untuk sudah mencampur itu dengan tepung ikan, ya, nasi aron, dedak, ya, pur itu mulai berkurang. Pada masa perawatan khusus untuk jago, bagaimana pola pakannya? Apakah memang perlu penambahan seperti dedak, beras merah, kemudian jagung giling, atau pemberian vitamin, atau pemberian juga herbal, atau mungkin juga jenis-jenis pakan lain yang membuat dia di laga, di aduan itu bisa posturnya bagus dan juga napasnya bagus, dan kemudian pola permainannya bisa 2-3 R. Jadi pola pakan, manajemen pola pakan itu adalah bagian dari bagaimana kita melakukan budidaya itu secara efisien dan efektif, mungkin ekonomis. Dan saya melakukan bank pakan ini sebagai bagian dari supaya kondusif mereka bermain di sini. Jadi mereka tidak tawuran, mereka asik mencari, ya. Dan ini sekaligus adalah pola pakan yang membuat saya juga itu tidak perlu berpikir terlalu keras karena sudah ada, ya, pakan-pakan organik. Saya tinggal mensuplai rutin limbah pasar ke dalam bank pakan ini. Nah, sedulur, itu yang ketiga adalah pola manajemen pakan. Saat kita duduk begini, seperti saya, memang saya biasa sambil merokok, ya, dan minta maaf, ngopi. Saya melihat, saya mengevaluasi apa yang kurang dalam kandang ini ketika ada faktor positif. Apa yang positif dalam kandang ini supaya bisa meningkat. Dan pada akhirnya setelah ayam-ayam barusan saya kasih makan, ya, ini relatif saya duduk santai dan melanjutkan membuat konten ini, membuat episode ini sharing ini, ya. Jadi melakukan perbaikan-perbaikan yang keempat itu adalah melakukan perbaikan-perbaikan dalam pola 1, pola 2, pola 3 tadi, ya. Pola manajemen 1 lingkungan, pola manajemen kedua itu mengenai tindakan-tindakan operasional, yang ketiga pola pakan, yang keempat berarti perbaikan-perbaikan dari ketidaksempurnaan atau kegagalan atau hal-hal yang membuat kita belum puas, belum maksimal dari tindakan pola manajemen 1, 2, dan 3. Jadi yang keempat itu adalah pola perbaikan-perbaikan supaya pada akhirnya ayam kondusif. Ini saya tadi tambah ini. Kenapa? Karena saya lihat ayam itu ada yang nongkrong di sini, nangkring di sini, ya. Padahal ini tadinya saya buat untuk tatakan sesuatu, pakan. Tapi begitu mereka nongkrong di sini, ini saya coba buat. Dan ketika saya lihat di sini di umbar ayam, ini kurang banyak, kurang panjang, itu saya rapikan. Nah, ini pola-pola perbaikan, pola-pola penyempurnaan sehingga pada akhirnya kita dipermudah pada kerja berikutnya. Memang ini belum selesai kandang ini, karena target saya sebenarnya adalah ayam diumbar dan mereka bisa makan di sini pagi, makan sore, dan
kemudian bisa masuk kandang. Jadi pola perbaikan yang sedang saya lakukan itu sebenarnya ini nanti menjadi tempat terkunci, ya. Tapi agak terang, ada sinar, ada angin masuk, dan sore hari mereka ada di sini. Memilih tempatnya masing-masing, boleh masuk ke kandang masing-masing, dan pada akhirnya saya juga dipermudah. Dan pada akhirnya saya bisa memberikan mereka makan di sini, atau setelah itu mereka bisa bebas. Nah, yang keempat itu adalah pola manajemen perbaikan. Jadi tadi yang pertama itu adalah seperti kebersihan lingkungan, karena ada teman yang berkomentar di komennya, ini kenapa selalu membakar sampah? Ya karena memang saya selalu menghasilkan sampah, dan sampah plastik saya hindari, sampah karet-karet saya hindari, karena kadang itu bisa dapat saya bawa dari luar. Dan kemudian dedaunan ini saya bakar. Kenapa? Karena kebetulan juga saat ini kandang dirapikan, ada saja limbah sampah yang harus saya bakar. Tapi pengasapan itu adalah bagian bagaimana supaya bakteri dan kemudian virus itu bisa menghindar, termasuk lalat. 4 poin pola manajemen teknis ini ada baiknya kita lakukan, dan saya melakukan itu. Karena apa? Karena poin pertama tadi, ketika saya di kuadran 4, motif saya adalah how I get money from this chicken cultivation. Piye carane entok duit, entok ragat sesasi dari usaha ini. Karena kita mencoba alih profesi, dan kita harus memastikan kita bisa mendapat sesuatu. Meskipun dari episode 1, episode 2, dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kita udah masuk di kuadran 4. Dan pembelajaran itu membuat kita sekarang kayak inspirasi, kayak imajinasi, bagaimana membangun masa depan dari usaha ini untuk lebih maju. Tetapi lebih penting daripada episode 1, episode 2, episode 3, semua akumulasinya adalah di episode 4. Yaitu mengenai apa? Sedulur, pembiayaan, finance. Karena apa? Apapun kegiatan umat manusia, finally pada akhirnya semua ujung-ujungnya adalah dana. UUD, ujung-ujungnya dana. Ada pengeluaran, bagaimana pendapatan, pemasukan. Ini pendapatannya memungkinkannya gimana? Nah, kita akan bahas itu di episode 4, sedulur. Dan mohon maaf agak panjang durasinya, tapi ini adalah sharing ilmu pengetahuan kewirausahaan yang juga saya dalami, yang juga saya lakukan ya ketika saya sebelum alih profesi di dunia budidaya ayam ini. Dan untuk itu sedulur, terima kasih atas seluruh support dan dukungan para sedulur semua dimanapun berada. Rezeki Anda semakin dimudahkan dan ditambahkan, keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Apapun ikhtiar dan effort Anda, usaha Anda itu akan lancar dan berhasil. Salam sehat, salam sejahtera, sehat selalu.